harus ada sebut 2 angka di depan dulu supaya orang tahu bahwa Pak Lukman ini bukan kaleng-kaleng, ini seorang dokter. Saya awali ini karena ada ceritanya. Sebelum saya tampil mendampingi beliau, saya dengar ada orang lagi bilang, sejak kapan seorang guru mau jadi bupati? Padahal banyak sekali bupati di Indonesia ini berasal dari guru, apalagi guru yang doktor. Kami berdua mau maju. Saya nama Sakarias Paun, asli dari Adonar Barat. Tapi mama saya orang Lolere dan istri saya orang Weri. Orang Weri ini. Jadi ketua tim orang Weri, saya dikaruniai putra 4 orang. Yang pertama seorang dokter yang sekarang menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Lauleba. Dan yang kedua seorang sarjana teknik sipil, sempat bekerja di Bank NTT, tapi pada akhirnya minta untuk berwira swasta. Bapak saya ternyata tidak cocok berdasi setiap hari dan menghitung-hitung uang, karena saya ini orang teknik sipil harus berada di lapangan. Saya bilang, yang penting Anda tidak akan menjadi seorang yang apa istilah kasarnya itu gembel atau tidak ada kerja atau luntang-lantang begitu. Siap Bapak, dan ternyata dia sukses dalam usahanya. Dan yang ketiga seorang guru, dan yang keempat masih dalam pendidikan. Bapak Mama Tio kakak adik yang saya hormati dan saya kasih, saya banggakan. Karier saya dalam sebagai pegawai negeri sipil kurang lebih 20 tahun ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. 20 tahun. Dan 14 tahun ada di Kabupaten Lembata. Di Kabupaten TTU saya hanya mencapai puncak karier saya hanya pada eselon 3. Tetapi di Kabupaten Lembata saya berhasil memimpin 4 dinas. Setelah 1 tahun pertama saya dicoba oleh Bupati menjadi Kepala Bagian Sosial, dan selebihnya itu Kepala Dinas Sosial Naket Ras, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lembata, Kepala Dinas Catatan Sipil, dan yang paling lama kurang lebih 5 tahun itu di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Pengalaman di pemerintahan kurang lebih 34 tahun, bisa tidak jadi seorang bupati? Saya rasa lebih dari bisa, apalagi seorang wakil bupati, menjadi seorang wakil bupati. Bekerja membantu bupati kurang lebih 34 tahun, punya pengalaman luar biasa di birokrasi pemerintahan itu. Kalau saya dibanding dengan Pak Lukman, saya kalah jauh. Pak Lukman ini seorang birokrat, pensiunan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga seperti saya, tetapi juga seorang wirausaha, punya perusahaan, juga seorang mantan legislatif, mantan anggota DPR di Sintang, dan punya lembaga pendidikan dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Orang urus 1 sekolah saja, sekolah swasta ini, yang kalau kita punya yayasan urus 1 sekolah swasta ini, mau mati tidak jadi, mau mati tidak jadi, begitu terus, karena setengah mati. Tapi beliau ini mengurus dari jenjang pendidikan TK sampai dengan perguruan tinggi, sukses. Dan setiap bulan itu harus mengeluarkan biaya untuk gaji saja lebih dari 1 miliar setiap bulan. 1 miliar ini bukan 1 juta. Ini kita kelola sekolah swasta di sini, gaji sudah bayar 300 saja, 4-5 bulan baru bayar 1 kali. Kalau saya ngomong karena saya Kepala Dinas Pendidikan, jadi saya tahu itu. Bapak Mama sekalian, apa yang kurang di antara kami berdua? Orang lagi mau pilih siapa lagi? Mau pilih siapa lagi? Nanti pada akhirnya so terjadi baru itu hari itu tahu pilih Pak Lukman. So terhadap Pak Lukman coba di Kalimantan, sisa orang yang ada sini jauh. Ini pikiran ini harus kita mulai miliki, dan jangan berpikir bahwa saya harus pilih saya punya orang. Ini orang bukan pilih ini kepala suku sehingga harus ini pilih saya punya orang. Saya orang Adonara, jadi saya harus pilih saya punya orang Adonara.
Saya orang Solo jadi harus pilih saya punya orang Solo. Pilih yang terbaik di antara putra berasal dari 3 pulau ini, Flores, Daratan, Adonara, dan Solo. Siapa yang menurut kita terbaik dengan segudang pengalaman, kita pilih dia. Untuk menjadi bupati, saya juga bisa. Tetapi apakah saya punya kemampuan untuk mencapai perjuangan untuk menjadi bupati? Karena menjadi bupati ini butuh energi yang besar sekali. Energi terutama isi tas. Kalau soal integritas dan kapasitas, saya memiliki itu. Karena saya memiliki segudang pengalaman. Tetapi isi tas saya tidak mampu. Karena sebagai seorang kepala dinas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik di provinsi maupun kabupaten, kalau tidak mempunyai usaha dan memiliki uang sampai miliar, kecuali apa? Kecuali temaka saja. Betul tidak Bapak Mama? Betul. Itu artinya orang ini belaka abu saja. Tidak ada apa-apa Pak. Jadi waktu Pak Lukman pendekatan dengan saya untuk mohon bergabung, saya hanya menyampaikan seperti yang saya sampaikan. Pak Lukman, saya orangnya realistis, apa adanya. Saya punya kemampuan tidak ada untuk berpolitik. Isi tas saya tidak mendukung untuk saya berpolitik. Yang adanya hanya untuk makan saja. Makan saja. Tapi beliau katakan bahwa beliau sudah siap. Dengan berbagai pertimbangan, maka saya menyiapkan diri untuk mendampingi beliau. Omong Pak Lukman doi banyak nih, bukan supaya disombong-sombongkan, bukan. Orang belum jadi bupati saja jalan main beda kiri beda kanan, bukan beda orang per orang. Bantu gereja, bantu masjid, bantu kegiatan pemuda, buat lapangan futsal. Saya sudah hampir 2 bulan jalan bersama beliau, saya sampai merinding juga. Setiap kali terai keluar satu bundel 10 juta. Setiap kali terai 10 juta. Ini untuk gereja, ini untuk masjid, ini untuk buat kegiatan pemuda. Kita jadi bingung. 10 juta ini orang pinjam koperasi kalau bahasa orang. Betul tidak Bapak Mama sekalian? Tetapi kita harus bangga yang seperti itu Pak Lukman. Bukan jadi bupati dulu baru dia memiliki itu untuk bagi-bagi orang. Dia pun doi sendiri. Dan supaya kita semua tahu bahwa 5 tahun yang lalu beliau kalah itu dia habiskan apa setelah direkapitulasi itu ada kurang lebih 6 miliar dihabiskan. Kalau kena bangsa turun 6 miliar mungkin terus jalan omong sendiri di jalan raya. Betul kan Bapak Mama? Omong cuma 100 hilang itu pusing kok. Cuma 100 hilang itu tidur tangan datang. Ini 6 miliar. Sekarang beliau datang lagi, habiskan 6 miliar, beliau datang lagi dengan kekuatan penuh menurut saya, karena tidak tanggung-tanggung memberikan segalanya itu. Beliau memberi bukan karena ada dana aspirasi, dia memberi bukan ada dana taktis dari pemerintah, dia memberi dari hasil jeripaya atau hasil rezeki yang dia peroleh di tanah orang. Jadi orang nagih sih tahu, dia baru datang dia sebuah apa? Renungkan kita orang semua renungkan kita juga berada pada satu titik berpikir bahwa untung Pak Lukman mengambil saya calon wakil, tapi kalau seandainya dia tidak memilih saya wakil pun, saya akan menyuruh keluarga saya, orang dekat saya, pilih Pak Lukman. Orang sodoi banyak ini, dia tentu kecuali orang yang ragu sekali baru dia pencuri lagi. Mentor orang sini lagi ada pencuri, terus orang baik-baik semua. Betul tuh Bapak Mama? Yang pencuri itu tempat lain Jos, tuh di sini baik-baik Jos. Dan perlu diingat bahwa saya dan Pak Lukman dalam pemerintahan itu sampai dengan akhir aparat penegak hukum periksa putar ada, apalagi dihukum itu tidak pernah. Itu artinya kami sangat berhati-hati, sekalipun pensiun belakang abu kok baik, yang penting orang jangan panggil orang. Pak Lukman yang